Tahukah Anda bahwa pertengahan abad ke-20 Indonesia pernah menyelenggarakan sebuah konferensi berskala internasional. Konferensi ini dihadiri oleh berbagai negara di Asia dan Afrika yang memiliki kesamaan tujuan, yaitu memperjuangkan kemerdekaan, kedaulatan, dan masa depan yang bebas dari kekuatan asing. Hal ini menjadi salah satu momen penting yang mengubah dunia. Penasaran konferensi apa itu? Yuk simak videonya. Suasana dunia yang kacau memaksa para pemimpin Asia untuk memikirkan masa depan bangsanya. Pada tahun 1954, 5 negara pelopor yang diantaranya terdapat negara Indonesia, India, Pakistan, Burma, dan Sri Lanka bertemu dalam sebuah pertemuan kecil di Kolombo. Di ruang pertemuan itu terselip sebuah pertanyaan besar tentang bagaimana nasib negara-negara Asia dan Afrika di tengah tekanan dua kekuatan besar, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kemudian jawabannya datang dari seorang tokoh Indonesia, yaitu Ali Satromidjojo. Dengan pandangan jauh ke depan, ia mengusulkan pertemuan besar negara-negara Asia dan Afrika. Pertemuan yang tidak hanya membicarakan isu politik, tetapi juga masa depan bangsa-bangsa yang pernah dijajah. Usulan itu bukan sekadar gagasan saja, melainkan sebuah visi tentang solidaritas global. Kesepakatan baru tercapai di Konferensi Bogor, Desember 1954. Dari sanalah keputusan bersejarah itu diambil di Indonesia, lebih tepatnya di Bandung, yaitu diadakannya Konferensi Asia Afrika. Menjelang Konferensi Asia Afrika, diplomasi Indonesia bekerja tanpa henti. Undangan dikirim, pembicaraan dilakukan, dan dukungan terus dicari. Tantangannya besar, sebab 30 negara yang diundang memiliki latar belakang yang berbeda. Bahkan ada yang saling bertolak belakang. Sebagian dekat dengan blok barat, sebagian lainnya mendekati blok timur. Namun, satu hal menyatukan mereka, keinginan untuk menentukan nasib sendiri. Dengan tekad tersebut, Indonesia menyusun agenda konferensi dengan ketelitian tinggi. Pada 18-24 April 1955, konferensi pun terlaksana, dihadiri oleh delegasi setingkat perdana, menteri atau menteri luar negeri dari 30 negara: Afghanistan, Kamboja, Federasi Afrika Tengah, Tiongkok, Mesir, Ethiopia, Gold Coast atau kini Ghana, Iran, Irak, Jepang, Yordania, Laos, Lebanon, Liberia, Libya, Nepal, Filipina, Arab Saudi, Sudan, Suriah, Thailand, Turki, Vietnam Utara, Vietnam Selatan, Yaman, Burma, Sri Lanka, Pakistan, India, dan Indonesia. Tanggal 18 April 1955, Bandung berubah menjadi kota yang berbeda. Bendera-bendera dari seluruh dunia berkibar di sepanjang jalan Asia Afrika. Masyarakat berbaris di pinggir jalan, melihat iring-iringan mobil yang membawa delegasi dari berbagai negara. Di Gedung Merdeka, suasana tegang, namun penuh harapan menyeliputi ruangan. Saat Presiden Soekarno naik ke podium, hadirin terdiam. Soekarno mengingatkan bahwa kolonialisme tidak selalu hadir dalam bentuk agresi militer. Terkadang datang lebih halus melalui tekanan ekonomi, budaya, atau politik. Pidato itu menjadi api yang membakar semangat konferensi. Setelah pembukaan, sidang pleno pertama digelar. Ali Satromidjojo terpilih sebagai ketua konferensi, sementara Roeslan Abdul Ghani ditunjuk sebagai sekretaris jenderal yang akan menjadi penggerak teknis seluruh pelaksanaan. Konferensi kemudian dibagi menjadi 3 komite besar. Pertama, politik yang membahas isu kolonialisme, kedaulatan, dan perdamaian dunia. 2. Komite ekonomi yang menyusun dasar kerjasama ekonomi yang adil antar negara peserta.
3. Komite kebudayaan yang memperkuat hubungan pendidikan, budaya, dan ilmu pengetahuan. Di tiap ruang sidang, argumen-argumen tajam bermunculan. Perbedaan ideologi seringkali menjadi tantangan. Namun, justru disitulah letak keistimewaannya. Konferensi Asia Afrika menjadi forum internasional yang berbeda dari apapun pada zamannya. Pada malam 24 April 1955, sidang penutupan digelar. Semua delegasi berkumpul. Roeslan Abdul Ghani membacakan hasil akhir pertemuan. Hasil itu kemudian dikenal sebagai Dasasila Bandung 10 Prinsip yang menjadi pedoman hubungan antar negara Asia Afrika. Tidak mencampuri urusan dalam negeri atau negara lain, dan menolak segala bentuk kolonialisme. Prinsip ini bukan hanya untuk Asia dan Afrika. Beberapa tahun kemudian, dari semangat Bandung inilah lahir gerakan non-blok, gerakan politik internasional yang menolak untuk berpihak pada blok barat atau blok timur. Gerakan yang memberi suara dan ruang bagi negara-negara berkembang di panggung global, dan Indonesia berada di garis depan perubahan tersebut. Konferensi Asia Afrika bukan hanya pertemuan diplomatik, tetapi sebuah langkah besar bagi bangsa-bangsa pernah dijajah untuk bangkit dan bersuara. Semangat yang lahir dari Bandung membuktikan bahwa persatuan mampu melampaui perbedaan, dan kerjasama mampu mengatasi tekanan besar yang dihadapi negara-negara berkembang. Hingga hari ini nilai KAA tetap hidup sebagai pengingat bahwa kemerdekaan, kedaulatan, dan perdamaian adalah hak setiap bangsa. Dari Bandung juga dunia pernah diingatkan bahwa kekuatan sejati muncul ketika bangsa-bangsa berdiri bersama.